Cara agar kalian yang saat ini gagal bayar atau telat bayar di EasyCash tapi sudah tidak ditagih lagi atau artinya bisa bebas begitu aja. Eits, tunggu dulu. Maksudnya bebas begitu aja adalah sedikit tenang karena kalian sudah tidak ditelepon, diteror, dan dihubungi kemanapun. Jadi ini ada sharing ya dari Kak John Ledon. Ya, gua 9,7 juta, WA telepon udah nggak ada. Jadi artinya ketika sudah galbay di EasyCash, beliau ini sekarang sudah tidak ditagih dan juga tidak ditelepon-telepon lagi. Karena hal yang paling meresahkan dan paling ngeselin adalah ketika kita gagal bayar, telat bayar, telepon itu nggak berhenti-berhenti. WA juga nomor baru-baru, nomor asing pada masuk dan bikin kita sebel serta bakal ngeganggu banget aktivitas kita sehari-hari. Nah, gimana caranya sih agar kita sudah tidak ditagih lagi, agar kita berhenti ditagih dan seterusnya? Oke. Buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, buat teman-teman yang merasakan hal yang sama, teman-teman tidak perlu takut lagi. Teman-teman tidak perlu pusing lagi soal hal seperti ini. Karena ya namanya pinjol pasti ada kalanya, ada masanya kalian tidak akan ditagih lagi ketika sudah terlalu lama. Cuman memang itu tidak menjamin bahwa selamanya kalian tidak akan ditagih. Pasti akan ada kemungkinan ditagih lagi. Caranya bagaimana sih? Ya caranya adalah kalian pasrah aja, cuekin aja, belajar untuk bersikap bodoh amat. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena pinjol itu semakin suka loh kalau teman-teman menanggapi dan merespon chat-chat atau telepon mereka. Itu artinya mereka akan berpikiran bahwa oh orang ini masih bisa ditekan nih, orang ini masih bisa dikejar nih, orang ini masih bisa ada peluang untuk dibujuk gali lubang tutup lubang untuk mencari dana talangan agar bisa bayar utang-utang teman-teman kepada mereka. Nah kalau kita cuek terus kita pasrah itu mereka akan mikir-mikir wah males banget nih nagih-nagih orang seperti ini. Gak bakal bayar karena mereka tidak takut. Ujung-ujungnya apa? Mereka akan menagih dari tempat yang lain ke tempat yang lain dan seterusnya. Ya itu adalah hal mendasar ya, hal yang basic banget. Jadi kalau menurut saya pribadi nggak usah terlalu dipusingin masalah pinjol. Biarkan, let it flow aja. Mereka mau ngancem apapun nggak usah terlalu dipusingin. Karena ini kan urusannya adalah perdata, bener-bener hutang piutang, pinjaman online, yang mana kalian tidak akan masuk penjara, kalian tidak akan kena masalah yang besar gitu nggak. Tapi ya cuman resiko terberatnya adalah slik OJK aja. Bang, gimana masalah kalau kita disomasi dituntut secara pengadilan? Jawabannya juga bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kalau kita ngomongin soal pengadilan dituntut secara perdata, hampir minim sekali kemungkinannya teman-teman bakal masuk sidang perdata. Meskipun ada surat pengadilan, cek baik-baik itu yang ngirim DC atau beneran pengadilan. Kalaupun iya, di pengadilan pun kalian tidak akan ditekan yang gimana-gimana kok. Toh kalian memang tidak ada uang kan, bukan tidak mau bayar kan. Nah itu insya Allah akan baik-baik saja. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, please jangan takut. Kalau kalian masih bingung harus bagaimana dan belum bisa menghilangkan rasa takut kalian, coba lebih dekatkan diri kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih perbanyak ibadah, lebih perbanyak zikir, sholawat buat teman-teman yang muslim, maka nanti mindset kalian, hati kalian bisa lebih tenang lagi. Banyak kok di internet di luar sana kayak sholawat penenang hati, zikir penyejuk hati, zikir untuk terbebas dari segala hutang dan lain sebagainya. Banyak, coba deh dialihkan ke situ. Jangan diperbanyak tentang bagaimana cara-cara curang, bagaimana cara ngakal-ngakalin. Jangan, lebih baik kita mendekatkan ke Tuhan, pikiran lebih positif, dan kita juga nggak gampang dibodoh-bodohin dan juga dihasut oleh oknum DC-DC tersebut. Ya, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.